Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Ada petahana membonceng dana corona. Mas Tama, ini nggak main-main ya. 270 daerah loh yang menyelenggarakan pilkada serentak ini. Nah, tadi kita sudah bicara pengawasan begitu ya. Saya mau tahu dulu, dari cewek sudah melakukan pemetaan belum? Mana saja kira-kira yang paling berpotensi begitu? Memang persaingannya ketat begitu kan? Kemudian juga ini petahana yang memang sedang gencar-gencar yang mendulang suara nih. Betul, memang itu menjadi perhatian kita terus terang sejak lama begitu ya. Korupsi kepala daerah ini menjadi salah satu prioritas. Tetapi yang saya katakan tadi di awal bahwa ini masih dalam kategori isu baru begitu, dan kemudian kan sangat dinamis. Artinya ketika misalnya daerah tersebut memang akan menyelenggarakan pilkada, tetapi kan juga kita masih harus menunggu apakah kandidat-kandidatnya sudah dimunculkan, bagaimana lobby partai politik dan lain sebagainya, menjadi sangat dinamis. Jadi memang kita tidak bisa melakukan pemantauan sebelum dia mendekati prosesnya. Sudah ada nama, sudah ada lain-lain, baru kemudian kita akan cek. Biasanya kita rutin daerah-daerah tersebut kita ajak mitra atau jaringan masyarakat di sana, misalnya kita cek dari pertama, misalnya kita cek soal rekening untuk pilkadanya, untuk kepemilunya, untuk kampanyenya. Kita cek tuh apakah dia melaporkan atau tidak. Kemudian fungsi-fungsi lain, misalnya sumbangan-sumbangan. Ada yang individu, ada yang kemudian dari perusahaan, kan semuanya ada aturan mainnya. Nah itu betul-betul kita cek dari tahapan seawal itu, begitu. Baru kemudian pada saat penyelenggaraan, bagaimana ada politik uang atau tidak, penggunaan barang, penggunaan fasilitas negara yang dalam hal ini kita bicarakan sekarang, misalnya penggunaan anggaran atau APBN dari pemerintah untuk kampanye gratis, ya, bahasanya membonceng begitu. Itu pasti kita akan awasi. Kalau untuk kampanye sendiri, sekarang kan pasti soal COVID, kan? Betul. Nah, tapi kan program-program lain, isu-isu lain itu kan juga harus diangkat sebetulnya. Anda melihat ini bagaimana? Sebetulnya yang ingin saya bilang begini, ketika KPK bilang jangan poles untuk penggunaan pencitraan, perkara yang terjadi sebetulnya sudah lewat. Ada banyak yang ada banyak kejadian yang itu dilewatkan momentumnya oleh KPK. Misalnya soal dana bansos, hibah, itu kan terjadi secara berkelanjutan, dan itu akan menjadi salah satu perhatian juga, dan ada peningkatan yang luar biasa karena jelang COVID itu ada perubahan dari sisi ekonomi. Artinya pemerintah juga punya tanggung jawab melakukan subsidi lewat bantuan sosial. Misalnya laporan-laporan di daerah ke ICW saja itu juga sudah banyak yang masuk, apalagi ke KPK misalnya. Laporannya seperti apa? Contoh misalnya ada pemberian dana bantuan sosial, ini kita belum bicara soal anggaran untuk COVID ya. Dana bantuan sosial misalnya dari pemerintah ada besar, misalnya ada program Keluarga Harapan, PKH begitu, yang diberikan kepada masyarakat langsung, itu ada yang kemudian pengajuannya bermasalah, penyebarannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Belum lagi ada yang oknum-oknum pendamping yang harusnya memberikan pelayanan, tapi dia ngutip, dia ngambil, dia minta. Nguntit gitu? Nguntit maksud saya. Dia nguntit, dia minta dari penerima. Ini kan udah gila menurut saya gitu ya. Orang yang betul-betul sedang membutuhkan, dia ditugaskan oleh negara melakukan pemantauan, tolong dibantu soal rekening. Karena begini, penerima dana PKH kan juga kebanyakan orang-orang yang memang tidak punya akses ya, karena dia terbatas secara ekonomi, dia nggak punya kuota, paling gampang lah begitu. Dia juga tidak mengerti soal urusan perbankan, maka ada pendamping yang tugasnya melayani dia. Nah, yang seperti ini kan juga menjadi laporan yang serius, banyak, hampir di semua tempat terjadi pelaporan, apalagi jelang COVID. Jadi atas nama COVID, semua orang sedang butuh-butuhnya. Di sisi lain, pengawasan pun juga menjadi mengendor. Karena apa? Oh, COVID kita harus maklum. Padahal enggak. Menurut bayangan saya tetap kehati-hatian itu perlu. Karena apa? Karena tujuannya kan sebetulnya untuk masyarakat. Kalau kemudian dia paksakan, malah ada ngambil keuntungan dari sana, ini menurut saya menjadi hal yang perlu direspon. Karena apa? Undang-undang kita juga sudah menggaransi. Kalau ada orang yang korupsi dalam keadaan bencana, menurut saya ini menjadi salah satu juga bencana karena pandemi ya di seluruh dunia, maka dia bisa dihukum mati. Begitu. Jadi sanksinya maksimal, meskipun kita semua pro kontra soal hukuman mati, tetapi yang ingin saya bilang bahwa sanksi itu besar loh. Jadi jangan kemudian atas nama COVID, kita loss, kita maklumi, tidak. Sebaliknya, justru ketika dia bencana,
itu makin bahaya kalau diambil karena hubungannya sama nyawa dan kebutuhan. Betul. Begitu. Nah, menarik juga kalau kita tarik juga statement dari Mendagri, Pak Tito Karnavian, yang menyebut kalau inilah momentum ini. Coba jadikan isu COVID-19 ini sebagai isu terdepan supaya masyarakat juga terbantu. Betul. Nah, ini kan seperti para calon kepala daerah ini seperti mendapat start gitu, boom kita lakukan gitu. Anda sepakat nggak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tito? Ya, memang satu sisi tujuannya kan saya katakan tadi, ini sedang ada pandemi dan kita juga tidak bisa pungkiri sekarang angka COVID terus meningkat. Artinya program-program dilakukan boleh kita kritik dong. Kok buktinya misalnya entah namanya PSBB, entah new normal, entah diadaptasi kebiasaan baru versi Semua Jakarta, punya nama-nama masing-masing. dan lain sebagainya silakan. Tapi kan faktanya apa? Faktanya makin banyak. Artinya ketika Mendagri ngambil sikap demikian, kita harus juga dukung. Tapi di sisi lain Pak Mendagri juga jangan lupa. Artinya selain dia mendorong orang-orang tersebut misalnya memberikan prestasinya untuk mengusung isu COVID sebagai prioritas. Tapi di sisi lain dia juga harus wanti-wanti. Jangan sampai ada yang ngambil keuntungan. Entah berupa benefitnya kampanye gratis maupun mengambil uang-uang yang memang besar digelontorkan oleh pemerintah. Nah, jadi menurut saya Mendagri juga bisa ngambil sikap. Dan menurut saya juga salah satu selain misalnya KPU, selain Bawaslu, selain Kementerian Keuangan, menurut saya Mendagri juga bisa ngambil langkah. Bagaimana instrumen yang dilakukan oleh saya mau ngambil contoh, misalnya ada Bupati Tanah Laut dulu yang kemudian keluar negeri ya ke Amerika tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri, itu bisa diberhentikan sementara, nonaktifkan. Jadi sebegitu powerfulnya Menteri Dalam Negeri. Banyak sebetulnya instrumen yang bisa digunakan ya untuk negara ini sudah ini. ngasih perangkat, jadi nggak perlu kemudian kita bikin aturan baru. Yang kita butuhkan cuma satu, komitmen dari masing-masing penyelenggara negara, dari pusat sampai daerah untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana COVID. Nah, ini tadi yang Mas Tama katakan kan sebetulnya banyak instrumen yang digunakan untuk bisa mencegah itu. Betul. Tapi kalau kita dihadapkan lagi dengan parpol misalnya, ini kan juga mereka pengaruhnya cukup besar ya, kadang positif kadang juga negatif gitu. Anda melihatnya bagaimana? Nah, ini juga masalah lain lagi. Jadi ketika bicara soal pilkada, maka selain bicara soal anggaran, tentu akan bicara soal parpol ya. Di negara manapun memang parpol ini akan selalu jadi kekuatan-kekuatan tertentu untuk menerobos kekuatan-kekuatan negara. Misalnya ada yang kemudian ada Guillaume yang mengatakan corruption is the dark side of politics misalnya. Jadi korupsi itu memang sisi gelapnya dari politik gitu loh. Entah dia mau pentas pilkada, entah dia mau ngapain begitu yang hubungan sama pilkada, pasti ada sisi gelapnya. Dan itu adalah korupsi. Nah, sekarang kembali ketika bicara soal politik, maka ada parpol di sana yang perlu disehatkan. Karena biar bagaimanapun biaya untuk pilkada dan kontestasi ini sangat besar. Kalau dikatakan misalnya ini kan karena masyarakat yang minta buat kembali ke masyarakat uangnya, gitu. Enggak menurut saya. Dari awal aja ada istilah yang namanya beli perahu. Ya kan, itu kan common di orang-orang yang mau ikutan pilkada. Beli perahu, artinya dia perlu mendapatkan persetujuan dari partai-partai yang itu ada nominalnya. Jadi dari awal dia mau kontestan aja, dia harus sudah bayar perahu dulu, begitu. Habis dari perahu, dia harus punya yang namanya tim sukses. Padahal kan sebetulnya kalau dalam kondisi yang normal, partai politik tentukanlah kader terbaiknya. Nggak perlu harus dibayar, kira-kira begitu kan sederhananya. Terus kemudian kita ngomongin biaya untuk tim sukses. Kalau mesin politik partai kerja, nggak perlu dong dia minta bayaran di cas sebagai expert misalnya, sebagai tim sukses begitu. Nah, ini adalah biaya-biaya yang sebetulnya keluar di luar dari masyarakat. Nah, itu aja sudah besar. Nah, artinya apa? Itu ada masalah yang serius di partai politik. Jadi sebegitu luar biasa dampak ketika mesin politik partai itu memang tidak jalan. Atau misalnya orang-orang partai politik dia mau ngambil keuntungan dari proses pemilihan tersebut, ini juga menjadi persoalan. Jadi kalau Pak Firly misalnya sedang menghimbau kepala daerah, jangan lupakan juga menghimbau ketua partai politik. Karena dia akan menentukan misalnya siapa yang layak untuk menjadi kepala daerah, siapa yang tidak, dan lain sebagainya. Artinya kita juga berharap ada keseriusan dari partai politik begitu untuk memastikan biaya-biaya yang dikeluarkan itu jangan sampai kemudian membebani para calon yang ujungnya nanti dia akan dalam tanda kutip merampok setelah menjadi kepala daerah. Mungkin terakhir Mas Tama, rekomendasi dari ICW ini bagaimana? Karena
Ini luar biasa. Ya, Kita juga bisa geleng-geleng kepala ini kalau misalnya masih ada yang udah betul. diancam juga, instrumennya udah banyak juga, masih aja gitu kan membatu gitu. Ini bagaimana? Tentu yang paling pertama ada pada sanksi. Jadi apa yang disampaikan kemudian tidak hanya sebatas himbauan. Kita bisa lihat misalnya begitu kerasnya kepolisian terhadap perkara-perkara pencemaran nama baik. Perkara-perkara fitnah orang langsung diproses, langsung ditangani. Nah, kita berharap yang itu sebetulnya prioritasnya bukan pada perkara-perkara yang sifatnya personal, tapi yang sifatnya kepada negara. Kayak tadi misalnya, ada penyimpangan, polisi langsung respon. Kejaksaan langsung respon. Itu yang pertama. Yang kedua tentu tadi, perangkat-perangkat pengawasan yang sudah diciptakan oleh negara, ini harus berfungsi semua. Dari yang sifatnya internal pemerintahan, audit dari BPKP sampai Saprim, audit BPK begitu, sampai kemudian penyelenggara pemilu. Nah, ini yang paling terakhir. Jadi bentengnya ada pada KPU. Kita berharap KPU juga jangan segan-segan. Nah, KPU jangan segan-segannya, mungkin ditahan dulu. Betul. Kita akan lanjutkan usai jeda. Dan pemirsa, Morning Talks akan kembali. Usai jeda tetaplah bersama kami.